Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikade Aditya Udentara, nomor absen 5 dari kelas 11 DKP. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang prototipe produk. Prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting karena prototipe dibuat untuk diserahkan pada pelanggan agar pelanggan dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Tahapan-tahapan prototipe. 1. Pendefinisian produk. Menerjemahkan konsep teknis sesuai kebutuhan dan perilaku konsumen, termasuk aspek hukum dan perlindungan konsumen. 2. Working model. Model awal untuk membuktikan konsep, menguji parameter fungsional, dan menemukan ketidaksesuaian sebelum pengembangan lebih lanjut. 3. Prototipe rekayasa. Versi lebih kompleks dari working model, dirancang untuk pengujian operasional dan kesiapan produksi. 4. Prototipe produksi. Model dengan seluruh fungsi operasional dalam skala sesungguhnya untuk menilai kinerja dan daya tahan produk. 5. Qualified production item. Produksi awal dalam jumlah kecil untuk memastikan standar dan regulasi terpenuhi sebelum uji coba ke pasar. 6. Model. Alat peraga yang menyerupai produk akhir untuk memastikan kesesuaian desain dengan lingkungan dan pengguna. 7. Prototype. Digunakan untuk mengomunikasikan konsep produk tetapi tidak boleh menyerupai produk akhir agar tidak disalahartikan oleh responden. Kegunaan prototipe. 1. Pembelajaran. Digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah dapat bekerja dan sejauh mana memenuhi kebutuhan pelanggan sebagai alat uji konsep. 2. Komunikasi. Membantu menjelaskan ide kepada manajemen, tim, mitra, pelanggan, dan investor dengan visualisasi yang lebih jelas dibanding deskripsi verbal. 3. Penggabungan. Memastikan semua komponen produk dapat bekerja bersama dengan baik melalui perakitan fisik. 4. Milestone. Menunjukkan kemajuan proyek dan membuktikan kelayakan produk sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Prinsip pembuatan prototipe. 1. Prototipe analitik umumnya lebih fleksibel dibandingkan prototipe fisik. Karena berbasis perhitungan matematis, prototipe analitik lebih mudah dimodifikasi dengan berbagai parameter dibandingkan prototipe fisik. 2. Prototipe fisik dibutuhkan untuk menemukan fenomena yang tidak dapat diduga. Prototipe fisik dapat mengungkapkan hal-hal tak terduga yang tidak terlihat dalam model analitik. Beberapa di antaranya dapat mengganggu pengujian, namun ada juga yang relevan dengan produk akhir. 3. Sebuah prototipe dapat mengurangi risiko iterasi yang merugikan. Pengujian prototipe dapat mengurangi kemungkinan revisi besar di tahap produksi, sehingga menghemat biaya dan waktu. 4. Sebuah prototipe dapat memperlancar langkah pengembangan lainnya. Prototipe membantu mempercepat proses pengembangan berikutnya, jika manfaatnya lebih besar dari waktu yang digunakan untuk membuatnya. 5. Sebuah prototipe dapat menstrukturisasi ketergantungan tugas. Prototipe memungkinkan beberapa tugas dilakukan bersamaan. Misalnya, pengujian perangkat lunak dapat dilakukan sebelum sirkuit cetak final tersedia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.